Selamat datang dalam video pembahasan tentang kekontinuan, mulai dari definisi, syarat-syarat kekontinuan, jenis-jenisnya, dan menyelesaikan contoh soal. Apa kalian tahu apa itu kekontinuan? Kekontinuan adalah sifat suatu fungsi yang dapat digambarkan secara mulus tanpa adanya loncatan atau putus. Dalam konteks matematika, kekontinuan sering dikaitkan dengan fungsi yang dapat dihubungkan tanpa adanya gangguan atau diskontinuitas. Kekontinuan juga memiliki syarat-syarat tertentu. Lalu apa saja syarat-syarat kekontinuan? Yang pertama, fungsi harus terdefinisi pada titik tersebut, artinya nilai fungsi pada titik kontinu harus terdefinisi. Dengan kata lain, f dalam kurung c harus memiliki nilai yang jelas. Kedua, batas kiri sama dengan batas kanan, artinya batas fungsi dari sisi kiri dan kanan titik kontinu harus sama. Ini dapat diungkapkan sebagai lim x mendekati c min. F dalam kurung X sama dengan lim X mendekati C plus F dalam kurung X. Ketiga, batas kedua sisi sama dengan nilai fungsi pada titik tersebut, artinya batas kiri dan kanan yang sama tersebut harus sama pula dengan nilai fungsi pada titik tersebut, atau secara simbolis lim X mendekati C min, F dalam kurung X sama dengan lim X mendekati C plus F dalam kurung X sama dengan F dalam kurung C. Dengan memenuhi ketiga syarat ini, suatu fungsi dianggap kontinu pada suatu titik. Nah, ada beberapa jenis kekontinuan yang dapat terjadi pada suatu fungsi, di antaranya. 1. Kekontinuan pada titik tertentu atau point continuity. Definisi, fungsi f dalam kurung x kontinu pada suatu titik c jika f dalam kurung c terdefinisi, dan lim x mendekati c min. F dalam kurung x sama dengan lim x mendekati c plus, f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung c. Contoh, f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 kontinu pada x sama dengan 2 karena f dalam kurung 2 sama dengan 4 dan lim x mendekati 2f dalam kurung x sama dengan 4. 2. Diskontinuitas hingga atau jam discontinuity. Definisi, terjadi ketika suatu fungsi memiliki loncatan nilai pada suatu titik. Contoh, g, x, sama dengan 1, untuk x kurang dari 0, dan 0, untuk x lebih atau sama dengan 0, memiliki diskontinuitas hingga di x sama dengan 0. 3. Diskontinuitas tak terbatas atau infinite discontinuity. Definisi, terjadi ketika suatu fungsi memiliki nilai yang tidak terbatas pada suatu titik. Contoh, h dalam kurung x sama dengan 1 per x, memiliki diskontinuitas tak terbatas pada x sama dengan 0. 4. Diskontinuitas esensial atau essential discontinuity. Definisi, terjadi ketika suatu fungsi memiliki batas yang terhingga di suatu titik, tetapi nilai fungsi tidak terdefinisi di titik tersebut. Contoh, k dalam kurung x sama dengan sin dalam kurung x per x memiliki diskontinuitas esensial pada x sama dengan 0. 5. Diskontinuitas logis atau removable discontinuity. Definisi, terjadi ketika suatu fungsi memiliki diskontinuitas yang dapat dihilangkan dengan mendefinisikan nilai fungsi pada titik tersebut. Contoh, m dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 dikurang 1, per x dikurang 1 memiliki diskontinuitas yang dapat dihilangkan dengan mendefinisikan m dalam kurung 1 sama dengan 2. 6. Kekontinuan pada interval atau interval continuity. Definisi, fungsi kontinu pada suatu interval jika kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Contoh, n dalam kurung x sama dengan akar x kontinu pada interval dalam kurung 0 atau tak terhingga, karena kontinu di setiap titik pada interval tersebut. Nah, itulah jenis-jenis dari kekontinuan, dan setiap dari jenis kekontinuan memberikan gambaran tentang bagaimana suatu fungsi dapat memiliki gangguan atau perubahan dalam nilai-nilai mereka, baik pada titik tertentu maupun interval. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, hitunglah nilai dari lim x mendekati 2 dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Mari kita jawab soal tersebut. Karena nilai x-nya mendekati 2 maka, kita isi setiap nilai x dengan 2. Jadi lim x mendekati 2, dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 3, dalam kurung 2 pangkat 2, dikurang 2 dalam kurung 2, ditambah 1 hasilnya, 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 12, dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1, maka hasilnya adalah 9. Soal kedua, hitunglah nilai dari lim x mendekati 1, dalam kurung, 2x dikurang 3. Mari kita selesaikan soal ini. Untuk menentukan limit ini, kita langsung substitusikan x sama dengan 1.
Lim X mendekati 1. Dalam kurung, 2X dikurang 3 sama dengan 2 dikali. Dalam kurung 1, dikurang 3, maka kita dapat hasilnya sama dengan min 1. Jadi, nilai limitnya adalah min 1. Itu dia pembahasan singkat tentang kekontinuan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih telah menonton.